ketika mahasiswa akan masuk ke UKDW, ke Duta Wacana, tentu saja harus punya arah yang jelas. Artinya apa yang sudah disusun oleh tim bidang 3 dan soft skill ini kemudian memberikan arah yang jelas bagi seorang mahasiswa yang kemudian akan masuk. Tentu saja misalnya saya itu harus ngapain sih begitu. Jadi arah yang kita berikan adalah mahasiswa tangguh, unggul dan berprestasi. Itu yang menjadi arah ya, arah kemudian kenapa mahasiswa harus ada di UKDW dan kenapa dia harus berproses di UKDW begitu. Nah, berprestasi tentu saja tentang dealing with positioning sebetulnya. Bagaimana kemudian positioning ini ditentukan oleh number, tentang angka gitu, tentang juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Contoh misalnya begini, di tahun kemarin sebelum pandemi begitu, saya membentuk tim begitu di desain produk begitu, tapi tidak hanya desain produk. Kemudian ya ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana kemudian seorang mahasiswa, apa sih keuntungannya untuk belajar beda kelas begitu ya dengan kurikulum Merdeka. Jadi tim yang saya buat itu adalah ada dari anak-anak desain produk dan anak-anak bisnis. Nah, tentu saja ketika kemudian ini kita bawa ke lomba begitu yang diadakan oleh salah satu perguruan tinggi terkemuka di Bandung, kami mendapatkan tempat di nomor 2 gitu. Artinya seperti itu. Tempat nomor 2 adalah positioning ya. Jadi kita dealing with number sebetulnya begitu. Atau misalnya itu tadi yang ruang lingkupnya perguruan tinggi. Sekarang kita yang ruang lingkupnya umum dan nasional. Misalnya sebelum kejuaraan itu atau eksibisi itu, kami mengikuti eksibisi kebencanaan misalnya. Nah, kebencanaan ini tentu saja tidak hanya diikuti oleh perguruan tinggi, tapi juga oleh lembaga-lembaga peneliti, oleh NGO, semua begitu. Waktu itu diadakan di Sentul oleh Universitas Pertahanan dan BNPB kalau tidak salah seperti itu. Dan kami dealing with number adalah kami menempati posisi ketiga nasional misalnya seperti itu. Dengan produknya adalah meja belajar begitu bagi anak-anak SD yang menggunakan atau anak di sekolah luar biasa yang kemudian menggunakan kursi roda. Nah, ternyata apresiasi dari audiens di sana justru mengejutkan kami karena terus kemudian ini tidak hanya untuk teman-teman untuk anak-anak di sekolah luar biasa, ini bahkan juga bisa dipakai untuk anak-anak SD yang lain begitu. Karena kan waktu itu kan yang kita ambil adalah misalnya tentang kebencanaan gempa bumi. Gempa bumi adalah unpredictable disaster begitu, yang tahu-tahu kita baru kayak gini tahu-tahu bluk bisa seperti itu. Nah, lalu perlindungan terdekat yang mana gitu. Nah, ketika dalam proses belajar ya meja belajar itulah sebetulnya yang paling terdekat. Nah, maka dia harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa paling tidak mengcover ya. Nah, nanti balik lagi dealing with number itu di situ. Jadi banyak waktu itu ada dari Innovator X, terus kemudian ada dari LIPI, ada dari macam-macam deh, macam-macam. Dan kami waktu itu betul-betul takjub, hampir tidak percaya sendiri ketika diumumkan begitu ya. Karena bahkan pada waktu penyerahan itu kan yang datang kan nggak hanya apa ya ini dengan pejabat terasnya begitu. Artinya Pak Doni Munardo juga ada di sana, semua jajaran Menhan, karena itu kan di bawah Menteri Pertahanan, itu juga ada di sana. Jadi itu wow, itu sangat besar. Nah, artinya ketika kita berbicara dealing with number ya seperti itu, positioning kita ada di mana. Nah, lalu kemudian juga ada arah yang lain yang sebuah dealing lagi, tapi yang tidak ditentukan dengan angka.
misalnya tentang rekognisi gitu ya, atau misalnya tentang leadership gitu. Ini kan nggak bisa diukur dengan angka. Atau misalnya kita bicara tentang rekognisi, bagaimana kemudian mahasiswa bisa memproduksi pengetahuannya gitu. Dia bisa mengulas. Ini banyak sekali anak-anak mahasiswa bioteknologi ini yang menulis banyak di artikel-artikel di koran tentang saat ini kan kita sedang berbicara tentang climate change gitu ya. Nah, ini banyak anak mahasiswa bioteknologi. Kebetulan karena kami di bidang kemahasiswaan, kami sering mencari-cari, membaca tentang apa yang kemudian sudah dihasilkan, sudah dilahirkan, dimunculkan oleh mahasiswa gitu. Atau misalnya anak-anak mahasiswa yang lain yang kemudian bisa mengadakan penelitian begitu, kemudian bisa membuat jurnal atau tugas akhirnya dibuatkan jurnalnya, atau mereka melakukan pengabdian. Yang saya tahu waktu itu beberapa teman mahasiswa di Ocean Product begitu, kemudian ada satu mata kuliah yang namanya kuliah inklusif design begitu. Nah, ini mereka datang ke Panti Breda, kemudian mereka dengan human center design begitu merancang sebuah produk yang tidak hanya bisa digunakan oleh kita-kita saja begitu yang masih muda begitu, tapi juga bisa digunakan oleh yang sudah lansia begitu. Nah, ini kemudian mereka tuliskan begitu. Barangnya sederhana, misalnya tentang gantungan pakaian gitu. Tapi kalau coba bayangkan Anda sudah tremor, mau masukkan baju ke gantungan pakaian aja kan susahnya minta ampun. Nah, perkaranya sepele, tapi itu yang kemudian mereka berhasil memproduksi pengetahuannya begitu. Nah, kemudian itu dituliskan di makalah dan mereka seminarkan begitu. Nah, ini tentang keunggulan, artinya ada keunggulan-keunggulan yang berupa rekognisi, ada tentang yang produksi pengetahuan. Nah, terus yang terakhir adalah tangguh. Nah, tangguh itu yang masih saya ingat dengan jelas begitu. Ya, tangguh ini kita ambil atau mendasari apa yang kita sebut sebagai entrepreneurship. Apalagi Duta Wacana kemudian sudah membuat stempel dengan keras begitu, dengan kencang bahwa Universitas Kristen Duta Wacana adalah sebuah universitas yang memiliki entrepreneurial research gitu ya. Jadi ada entrepreneurnya, ada researchnya. Nah, artinya mahasiswa juga harus bisa masuk ke sana. Tadi kalau kita bicara unggul, ada research di sana. Nah, sekarang kan tinggal entrepreneur. Nah, entrepreneur ini ada yang ditangguh tadi. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa harus dibiasakan dengan adaptasi, dengan cara berpikir yang holistik, cara berpikir yang komprehensif, tapi juga cekatan. Maka ini akan bisa memproduksi saya tidak akan menyebut itu sebagai pengetahuan, tapi survival itu adalah basic dari entrepreneurship sebetulnya. Tapi kalau mau kita tarik survive itu adalah pengetahuan juga tidak bisa. Ini sudah semacam kebisaan begitu. Ini bukan hanya kompetensi, tapi ini tentang bagaimana kemampuan seseorang kemudian bisa survive gitu. Nah, di dalamnya banyak sekali. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang rumah soft skill begitu, ada kurikulum ekstrakurikuler. Nah, salah satunya di situ misalnya ada kooperatif, bagaimana mahasiswa bisa bekerja sama, bagaimana mahasiswa beradaptasi, bagaimana mahasiswa kemudian bisa ambil peran. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar-dasar kemudian yang dicantumkan di dalam rumah soft skill. Nah, dasar-dasar tadi misalnya seperti itu, ketika tadi kan pertanyaannya tentang bagaimana perubahan kurikulum sebelumnya dengan sesudahnya. Apakah ini ada? Karena di dalam kurikulum KKN itu ada yang namanya sikap gitu loh. Ada sikap umum, ada sikap khusus. Artinya sikap khusus itu
yang kemudian harus dipunyai oleh di keilmuan tertentu. Begitu. Tapi kalau sikap umum ini ya umum, artinya tentang bagaimana bisa bekerja sama ini menjadi sikap umum. Bagaimana kemudian bisa mengorganisasi gitu. Nah itu juga sikap umum gitu. Nah ini yang kemudian kita ramu begitu, kita jalin di dalam yang namanya rumah soft skill. Nah lalu apa operasinya begitu kan? Ketika tadi kita sudah punya arah, ada tangguh, unggul, dan berprestasi. Nah operasinya adalah kita membuat yang namanya apa istilahnya pembekalan atau pendampingan begitu ya. Ada yang namanya kegiatan-kegiatan soft skill. Jadi yang pertama kali tentu saja OK begitu. Tapi kemudian OK ini tidak terpisah dengan orientasi kampus ini tidak terpisah dengan soft skill yang lain. Misalnya kemudian kita berbicara tentang yang namanya P3DM begitu ya. P3DM ini tentang bagaimana mahasiswa kemudian digugah begitu, kalau istilahnya itu orang Jawa itu jumbuhkan, dimunculkan begitu ya, dimunculkan, diagregasi tentang personal development ini ya, personalnya ini kemudian dimunculkan, kemudian dibangun kembali begitu ya. Nah, jadi P3DM ini berbicara tentang yang namanya personal development. Jadi kita munculkan, kita develop begitu. Lalu setelah itu P3DM selesai, maka keluarannya adalah tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Nah, begitu ini dengan kemanusiaan, maka ini ada di kurikulum Merdeka yang tentang proyek-proyek atau tentang kegiatan-kegiatan yang kemanusiaan. Nah, disitulah sebetulnya hubungan yang sangat dekat bagaimana ekstrakurikuler dengan kurikuler ini bisa berjalan. Nah, sekarang perkaranya menjawab pertanyaan sebelumnya tadi tentang bagaimana kesiapan prodi. Nah, prodi kemudian harus bisa artinya kami dari kemahasiswaan dengan prodi kemudian akan bekerjasama membuat sebuah jembatan begitu, sebuah jembatan yang pas gitu, yang trep begitu, yang jumbuh gitu ya, seperti gelas dengan tutupnya begitu. Yang kemudian ya ini bisa dipakai untuk pengembangan kemampuan dari mahasiswa begitu. Nah, itu P3DM dengan proyek kemanusiaannya. Kemudian itu dilanjutkan lagi dengan yang namanya P2KMM. Ini tentang organizational leadership and management gitu. Jadi tentang bagaimana organisasi, mereka belajar berorganisasi, belajar leadership itu bukan berarti menjadi pemimpin ya, tapi paling basic adalah saya mengambil peran. Nah, mengambil peran inilah sebetulnya basic dari leadership. Jadi kalau teman saya, misalnya kita sama-sama membersihkan ruangan ini begitu, teman saya sudah bawa sapu, maka kan saya pekerjaannya sapu kayaknya cukup, maka saya akan bawa pel. Saya akan mengambil peran apa, mempunyai kontribusi apa. Nah, leadership itu berbicara tentang itu. Nah, ini ada yang namanya P2KM, jadi leadership tentang organisasi dan manajemen. Nah, ini keluarannya banyak. Jadi tidak hanya tentang proyek kemanusiaan, tapi lebih luas lagi tentang kepada masyarakat. Misalnya bisa masuk ke dalam membantu dalam organisasi Karang Taruna seperti itu, atau membantu organisasi pemuda apa, misalnya seperti itu, pemuda gereja atau pemuda masjid atau pemuda pura atau apalah. Nah, itu banyak di sana, atau bahkan bisa masuk karena ini sudah di semester kalau tadi OK semester 1, P3DM itu di semester 2, P2KM di semester 3. Nah, ini mungkin ada terapan-terapan yang bisa dimasukkan di sana. Misalnya seperti teman-teman mahasiswa FTI itu banyak sekali. Kemudian
Misal sederhana, idenya itu sederhana. Misalnya rumah jamur itu kemudian harus dikontrol suhunya, humidity-nya. Sedangkan orang kan tidak mungkin nungguin di sana. Lalu bagaimana kemudian seseorang bisa ngontrol itu dari jarak jauh, bekerja secara remotely. Nah, anak-anak mahasiswa FT ini kemudian membuatkan pirantinya, kemudian membuatkan programnya yang bisa kemudian dikontrol menggunakan HP. Jadi, oh di sana sekarang terbaca sekian, ini berarti harus saya naikkan. Nah, ini bisa dilakukan. Dan ini ternyata ketika seperti ide seperti ini tidak hanya bisa dilakukan untuk jamur, tapi misalnya juga untuk kandang ayam gitu. Jadi yang membutuhkan pengaturan temperatur, humidity kemudian bisa dilakukan working remotely itu tadi. Nah, ini bisa, itu nanti akan muncul di P2KMM begitu ya. Terus, nah setelah P2KMM muncul, kalau nanti di semester keempat rencana dari tim Kurikulum Merdeka kan ada kuliah kewirausahaan bersama waktu itu, dan waktu itu sudah diputuskan di tahun 2019 kalau nggak salah di bulan November itu rapat koordinasi universitas begitu, artinya seluruh pimpinan ada itu menyepakati bahwa akan ada kuliah kewirausahaan di semester 4 begitu. Nah, yang tadi P2KMM kemudian langsung masuk ke sana gitu. Nah, nanti keluarannya dari sini, ini ada di semester 5 namanya mahasiswa wirausaha. Nah, mahasiswa wirausaha ini nanti ini ibaratnya semacam kayak Ventura begitu. Jadi ini memang sebuah program yang didesain oleh kampus begitu untuk menarik antusias mahasiswa untuk melakukan entrepreneurship tadi. Salah satunya adalah wirausaha. Saya tidak berbicara bahwa entrepreneurship itu adalah wirausaha, tidak. Tapi salah satu bentuk dari entrepreneurship adalah wirausaha, begitu ya. Dan wirausaha itu bukan berarti dia berdagang, begitu ya. Bukan berarti seperti itu. Karena wirausaha sendiri itu hampir mirip bisnis. Tidak hanya bagaimana trade, kalau dagang itu kan bisa kayak trading. Saya ambil dari tempat A, saya jual ke sana begitu. Tapi ketika kita berpikir wirausaha, maka kita akan berpikir lebih kompleks tentang supply chain-nya, tentang source-nya, tentang bagaimana ini sustain. Sustain itu juga banyak sekali, mau dari hulu sampai hilir juga harus kita pikirkan sustain-nya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kita berbicara wirausaha ya kita berbicara salah satunya adalah